Jadi begini Pak, saya dari SDN 1 dalam memenuhi tugas aksinya ini, saya mau minta izin kepada Bapak Budi, apakah boleh saya menggunakan atau membagikan ilmu yang saya dapat dari program Lingkungan ini kepada guru-guru SD 1. Karena soalnya kan SD kami ada satu yang ikut juga ya. enggak mau daftar makanya jadi kemudian ini ya iya mungkin dari ilmu yang diberikan mereka bisa mengikut yang ke depannya ya. Iya, ya begitu Pak. Jadi nanti apa yang kami dapatkan dari program guru penggerak ini, kami diharapkan bisa membagikan kepada seluruh teman-teman guru yang ada di wilayah Kecamatan Bangasih 1 ini. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Di mana Pak? Di ini kita pakai ruangnya ruang apa? IT. Terima kasih Pak ya. Iya. Di mana Pak ruangannya Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Rusdiono yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan pemahaman dan pengalaman yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Salam tak lupa tercurah kepada kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di SDN 1 Banyasin 1. Salawat serta salam tak lupa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu semuanya, guru-guru SDN 1 Banyasin 1, terima kasih sudah menghadiri berbagi pemahaman dan pengalaman ini. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dengan harapan Bapak Ibu guru bisa mengambil apa yang memang penting menurut Bapak Ibu guru untuk diterapkan di sekolah. Ya, terima kasih. Berbagi pemahaman dan pengalaman next. Budaya positif. Perkenalkan, nama saya Desi Nureni, SPDSD dari SDN 05 Banyuasin 1. Saya CGP angkatan 9 dari Kabupaten Banyuasin. Sudah kenal ya Bapak Ibu? Iya. Selanjutnya kita sebelum memulai kita kesepakatan kegiatan dulu ya. Yang pertama, menyimak sepenuh hati. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai pendapat. Yang ketiga, aktif berpartisipasi. Yang keempat, angkat tangan ketika ingin bertanya. Yang kelima, mengikuti kegiatan sampai selesai. Bisa dipahami? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat, terima kasih. Lanjut. Nah, sebelum mulai, ini ada video. Mari kita simak video berikut. Ada namanya brainstorming ini ya, untuk mengajarkan kita tentang apa? Perhatikan dulu. Bisa suaranya pakai ini. Silakan simak video berikut. Dihayati ya Bapak Ibu.
selesai videonya. Dari video singkat tadi, cerita tentang apa Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih komentar? Ini kayaknya cerita tentang hewan-hewan ya, hewan-hewan kecil yang melawan hewan-hewan besar. Bisa bercerita Ibu Eka, ada berapa hewan di sana? Tadi hewannya ada semut, kemudian kepiting, penguin, ya. Ada lagi hewan apa? Saya nggak tahu ya. Terenggiling yang makan terenggiling. Iya, terenggiling yang makan. Iya, tapi durinya nggak kelihatan. Iya. Terenggiling Bukan. Yang apa ya kira-kira? Iya, hewan pemakan serangga. Nah, dari cerita tadi itu ya, menggambarkan persatuan. Pertama itu persatuan, kerjasama. Jadi kalau kita kerjasama dengan kompak itu akan membuat satu keberhasilan. Jadi mereka kerjasama untuk melawan serangga pemakan hewan-hewan kecil. Jadi karena mereka bekerja sama, saling membantu, saling tolong menolong, akhirnya mereka bisa mengalahkan hewan tersebut. Iya. Ya, itu saja. Mungkin ada yang lain? Terima kasih banyak Ibu Eka. Tepuk tangan dulu buat Bu Eka. Betul sekali Bapak Ibu. Video tadi untuk penyegaran kita, menggiring kita bahwa kalau kita bersatu, walaupun kita sekecil apapun, pasti akan berhasil. Iya, seperti tadi penguin ya. Penguin tadi melawan paus. Bagaimana caranya mereka mempertahankan diri? Kiri, nah kan, kanan, akhirnya menyerah tadi yang lawannya tadi. Kemudian adanya semut kecil mau dimakan oleh pemangsanya. Mereka memang kecil, tapi dengan kerjasama yang baik maka mereka pasti sukses. Terbukti kita buat lingkarannya tadi seperti ini. Akhirnya tersedot tadi soal makan banyakan kebesaran, iya. Akhirnya kalah juga musuhnya tadi. Ya itu Bapak Ibu ya sekilas untuk mengiring kita ke budaya positif. Berarti kalau kita mau memberikan budaya positif itu tidak bisa dilakukan secara sendiri. Harus bersama-sama. Tadi ada di terakhir quotes-nya tadi. Ya, quotes terakhirnya tadi, bila kita bekerja di dalam tim, kerjakanlah dengan ikhlas. Ya, quotes yang terakhir sekali. Ya, bangunlah kerja sama tim dengan kuat dan solid serta ikhlas. Ya. Nah, selanjutnya, ya, setelah kita menyimak video tadi, budaya positif adalah nilai-nilai dan keyakinan serta kebiasaan di dalam lingkungan sekolah yang bertujuan dan berpihak kepada siswa agar siswa kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan hormat. Dengan ada budaya positif ini, kita akan menciptakan iklim di sekolah menjadi nyaman, damai dan menyenangkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, ini budaya positif yang hendaknya akan kita ajarkan kepada siswa itu adalah nilai-nilai keyakinan. Apa itu nilai-nilai keyakinan? Kita lanjut. Nah, sini ada konsep inti dari budaya positif. Ternyata ada 7. Yang pertama, disiplin positif. Budaya positif yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Next. Akan disiplin budaya positif. Yang pertama harus dengan disiplin dulu. Disiplin itu dibangun dari diri kita sendiri maupun motivasi dari orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, mengartikan disiplin adalah belajar. Disiplin adalah bentuk kontrol diri di mana seseorang belajar untuk mengontrol diri untuk mencapai sesuatu tujuan mulia. Jadi sesungguhnya disiplin itu kalau kita
pahami selama ini apa Bapak Ibu? Ada yang ingin berkomentar? Coba Bu Mercy, nama Bu Mercy. Kalau kita sebagai guru, salah satu bentuk disiplin itu datang tepat waktu, mungkin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Makasih Bu ya. Ada lagi? Maksud arti dari disiplin menurut yang Bapak Ibu pahami selama ini, ada yang bisa memberikan tambahan? Coba Ibu Ibri. Kalau menurut saya disiplin itu taat peraturan ya, atau menjalankan sesuai dengan ketentuan. Jadi misalnya anak di sekolah, kalau dia taat peraturan, misalnya datang tepat waktu atau mengerjakan tugas yang diberikan guru, itu sudah menciptakan disiplin untuk dirinya, mengerjakan piket, tanggung jawab ya. Jadi kalau kita walaupun tidak harus di siswa, misalnya disiplin dalam berlalu lintas pun ada kan, artinya kita taat pada peraturan secara umum ya. Terima kasih Bu. Ya betul Sekali Bapak Ibu, kalau kita artikan selama ini ternyata disiplin itu taat peraturan. Kalau kita tidak taat peraturan berarti kita tidak disiplin. Kalau kita tidak disiplin, apa yang akan kita rasakan? Ketidaknyamanan. Betul, disiplin itu sama dengan ketidaknyamanan. Itu adalah pengertian dari umum kita. Seluruh kita pasti sepakat seperti itu kan? Ya, kalau kita tidak disiplin pasti kita tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai dan mencapai tujuan mulia. Jadi tujuan kita tuh cuma pengen biar nyaman lah, tenang, yaitu disiplin. Ternyata disiplin ini dan nilai-nilai kebajikan universal ini bisa menjadi landasan kita untuk buat sebuah keyakinan sekolah. Ternyata apa beda keyakinan sama peraturan? Kalau peraturan itu ditulis, tertulis, harus ditaati. Kalau tidak ditaati maka akan ada sanksinya. Sedangkan kalau keyakinan itu tumbuhnya dari dalam hati. Tanpa adanya penghargaan ataupun sanksi, kita akan tetap menjalankannya. Seperti Bapak Ibu tetap mengajar ya, walaupun tidak dapat sekolah yang menilai. Betul? Betul. Karena apa? Karena saya yakin dengan tugas dan kewajiban saya sebagai guru. Lanjut, next. Nah, ada games lagi nih, mau ngajak Bapak Ibu. Siapa yang bersedia menjadi volunteer saya? 2 orang. Anda adalah A dan B. Silakan siapa yang mau maju ke depan sini. Tidak apa-apa, coba. Mau roll ya. Bu Ibriana silakan, Bu Ibriana. Satunya Ibu Sam saja ya. Karena lebih berpengalaman saya kira ya. Silakan Bu Sam. Tidak, Ibu Sam menjadi B. Jadi B. Jangan apa Bu. Sekarang yang A sama B. Boleh ya Bu ya? Ibu yang cantik pakai jilbab merah. Anda adalah A, di sini Ibu Ibriana. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Kanan ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda tidak begitu karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang tugas B. Ibu Sam ya, iya, ada benda berharga di dalam kepalan tangan ini. Ibu harus jaga sekuat tenaga. Tugas rekan B menggodanya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Tangan A ya. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Siap? Boleh segala macam cara. Ibu gunakan segala macam cara untuk membuka kepalan tangan A. Bisa? Siap? Coba ayo. Mulai.
buka ya? Nggak boleh. Iya. Lagi bu, bujuk bu, lebih kuat lagi bu, bujuk bu. Boleh tinggi, boleh tinggi. Lagi bu, dimarahi. Buka. Buka. Coba ya. Buka kita Ayo tanya kenapa kamu nggak mau buka? Iya. Aku udah galak buka ini. Dikasih duit udah galak, dikasih permen tidak galak. Oleh apa lah saya tidak dibuka? Sangat berharga. Aku lah yang di dalam ini pengen tahu juga aku. Bukan Masih dong. Rahasia. Nah, stop ya, cukup ya. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih Ibu Ipriana sama Ibu Sam. Ternyata bujukan maut Ibu Sam tidak berhasil. Walaupun sudah diinjek duit, diinjek lain, pokoknya tidak mau. Nah, selanjutnya next. Di sini ya. Apakah Anda atau B yang membuka kepala tangan? Berarti Anda tuh yang A saja yang membuka kepala tangan Anda. Mengapa? Alasannya. Buka nggak tadi, Bu Ibriana? Alasannya kenapa? Coba. Alasannya karena ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi saya, sehingga harus saya pegang teguh, tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka dan diberikan sama Orang lain. Ya, bagus itu ya. Tepuk tangan dulu itu. Iya. Yang kedua, apakah Anda atau B membuka tangan? Mengapa? Alasannya? Nah, kalau yang B, bagaimana tadi? Ibu tadi caranya, Ibu B, terbuka nggak tangannya tadi? tidak terbuka. Nah, kenapa nggak terbuka? Itu tadi karena mungkin ada secara pribadi dia tidak galak membuka diri kepada siapapun karena yang digenggamnya itu adalah amanah mungkin. Begitu ya. Jadi walaupun dikasih permen, walaupun dikasih uang, walaupun dibujuk sebagai Cak Mano, dia tetap mempertahankan apa yang dia punya. Iya, bagus sekali. Benar sekali Bu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memberikan kontrol dan membuka menutup kepala tangan tadi? Siapa? Si A. Kenapa dia tetap mempertahankan itu? Itu tadi karena sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Lanjut next. Nah, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Artinya, apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita tergantung diri kita sendiri masing-masing dengan kebutuhan dasar itu. Jadi sesungguhnya Bu, walaupun ada peraturan ini tidak boleh balik cepat sebelum waktunya, kalau kita tadi yakin bisa mengontrol diri kita sendiri, kita pasti akan yakin dengan keyakinan itu dan kita tidak akan pulang cepat. Betul? Iya, itu adalah kontrol di diri. Terima kasih. Posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi keputusan itu diambil menggambarkan nilai kebajikan. Kenapa Ibu Ipriana tidak mau buka kepala tangannya? Karena ada sesuatu yang berharga yang mau dia pertahankan. Boleh tidak kalau misalnya kepala tangan Ibu dibuka? Karena orang lain membutuhkan apa yang ada di dalam kepala tangan Ibu itu. Boleh tidak Bu? Nah, berarti Ibu Ipriana menggambarkan nilai-nilai kebajikan. Kenapa boleh? Kalau memang terpaksa, kalau memang orang lain membutuhkan, boleh kita buka kepala tangan kita tadi, walaupun itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Iya, itulah budaya positif. Terima kasih. Selanjutnya, next ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah banyak lebar saya sampaikan. Nilai-nilai kebajikan universal artinya nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia dengan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam kurikulum Merdeka itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Masih ingat? Berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Siapa yang mau menyebutkan? Boleh kita coba. Profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Yang pertama berakhlak mulia,
berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya, bagus. Terima kasih Bu Tita. Yang saya masih ingat Bu ya, nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, kita lanjutkan. Ini dia nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila seperti yang disebutkan oleh Ibu Tita tadi. Ada apa saja Bu? Bertakwa kepada Tuhan, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri. Semuanya ini ternyata memiliki nilai-nilai kebajikan yang hendaknya bisa diterapkan dalam kurikulum merdeka kepada anak didik kita. Seperti yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa seperti contohnya berdoa, bersyukur seperti tadi ya, yasinan setiap hari Jumat, ada Jumat berbagi juga, itu termasuk dari bertakwa kepada Tuhan. Nah, coba yang bernalar kritis, diskusi, aktif, dan respect. Respect itu berarti kita menghargai, menanggapi apa yang disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya mandiri. Mandiri seperti piket dan mematuhi aturan dengan ikhlas. Ya, kalau memang disiplin itu harus peraturan, berarti yang dilakukan dengan ikhlas adalah keyakinan. Gotong royong, peduli, kerja bakti, dan kolaborasi. Nah, seperti tadi video, kalau kita mau mengalahkan sesuatu yang besar, kita yang kecil pun pasti bisa. Asal kita punya tim yang solid, kuat, dan ikhlas. Itu tadi. Selanjutnya, kebinekaan global, menghargai perbedaan dan toleransi. Setelah kreatif, mempunyai inisiatif positif, menghargai ide, gagasan orang lain. Nah, selanjutnya, dari nilai-nilai kebajikan universal ini, ternyata yang pertama kita menciptakan terlebih dahulu tadi peraturan ya, peraturan kelas. Iya, awalnya tuh dari yang kecil dulu. Lingkaran yang di dalam itu adalah peraturan kelas. Setelah peraturan kelas tadi, kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Sudah terbentuk keyakinan kelas dari seluruh guru-guru, siswa-siswa, dan seluruh lingkungan yang mendukung di sekolah. Terjadilah lingkungan positif. Semuanya nyaman pasti kalau sudah dibiasakan dengan budaya positif. Maka dari lingkungan yang positif akan terbentuklah budaya positif, kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, di sini saya mau mengajak, sudah saya tempel di sini. Singgung tentang keyakinan. Ternyata ada yang namanya kesepakatan, ada yang namanya keyakinan. Masih kuat yang mana sebenarnya Bapak Ibu? Yakin dan sepakat. Kenapa lebih kuat keyakinan? Karena dilakukan sepenuh hati, dari dalam hati, walaupun tidak ada orang yang melihat, kita yakin bahwa itu adalah hal yang bermanfaat, maka kita tetap kerjakan. Jadi keyakinan adalah sesuatu yang dianggap benar karena ada dasar atau alasan yang benar-benar kita pahami. Sedangkan kesepakatan itu adalah persesuaian keinginan yang bebas antar semua pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Jadi sepakat ini berarti sama dengan perjanjian, ya. Perjanjian kita bisa saja dilanggar, bisa juga dituruti. Dilanggar sanksi, dituruti dapat penghargaan. Ya, coba next. Nah, bagaimana cara merumuskan keyakinan sekolah? Tadi saya sudah bagi post-it ya. Kertas post-itnya itu dibagikan sama Bapak Ibu gurunya di situ. Kita akan mengisi ini. Apa peraturan sekolah di SD 1 Banyasin 1? Mungkin beda dengan di SD lain. Silakan dituliskan Bapak Ibu. Ya, beberapa. Merumuskan keyakinan. Yang pertama kita buat dulu Bu, peraturan sekolah yang ada di sekolah ini. Mulai dari siswanya, gurunya, semua. Peraturan apa saja?
cara berpakaian, datang ke sekolah, ya silakan Ibu, Bapak buat. Yang Bapak Ibu ingat saja. Ya, dengan peraturan Ya, bagaimana Bapak Ibu sudah selesai buat peraturannya? Silahkan ditempel di bagian peraturan sekolah. Ya, boleh gabung Mbak ya, itu berapa orang nempel di sini. Tempelkan di peraturan sekolah. Berurutan ya. Nah, ini 1, 2, 3 gitu. Karena nanti dari peraturan-peraturan itu akan kita buat kalimat positifnya. Nah, stop dulu coba kita di sini minta tolong. Sudah ya peraturan sekolahnya ya. Coba dibacakan peraturan sekolah yang pertama, apa itu Bu Tita? Yang pertama harus menggunakan kaos kaki di kelas, masuk kelas tepat waktu, dan dilarang membolos di kelas. yang ini apa lagi? Ini hampir sama, datang sekolah tepat waktu, membuang sampah di tempatnya, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya, selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Satu lagi, nah ini memakai seragam sekolah sesuai dengan hari yang ditentukan, kemudian menjaga dan memelihara sarana prasarana di sekolah. Ya, sudah. Terima kasih Ibu ya, Bu Tita, ya bagus sekali Bu. Hampir sama di setiap sekolah pasti seperti itu peraturannya. Tapi kalau namanya peraturan pasti dimulai dengan kata dilarang, tidak boleh, ya. Berarti kan sanksinya sudah sangat tegas itu. Tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Bagaimana mengubahnya menjadi kalimat positif? Jadi tidak cari strengthnya dengan anak. Tidak bolehnya di sepatu agak putih-putih dikit, ya. Nah ini pertama tadi harus menggunakan kaos kaki di kelas, harus kata ibunya. Nanti kalau ada kaos kaki sanksi. Nah bagaimana mengubahnya menjadi kalimat positif? Tidak, kita sama-sama jawab di sini. Kita rumuskan kalimat positifnya. Ayo piket kelas agar ini kaos kaki ya, bukan kaos kaki ya. Oh, sebelum ke kelas pakailah kaos kaki, atau kalimat yang lain menggunakan kaos kaki agar agar lingkungan nyaman dan bersih. Bagus, itu sudah kalimat positif. Ya tulis di sini ya, boleh ya. Tuliskan di sini. Ini saya mau kita nanti terapkan di sekolah, di kelas kita masing-masing. Bisa minta tolong Ibu tuliskan. Nanti ajak anak-anaknya seperti ini juga Bu, buat keyakinan kelas. Ya, kalau ini kan keyakinan sekolah. Apa tadi Bu? Pakailah kaos kaki agar lingkungan nyaman dan bersih. Lingkungan nyaman dan bersih. Nah, ada lagi di sini mengerjakan tugas tepat waktu. Bagaimana kalimat positifnya? Berarti ada yang galak telat-telat ya? Iya, Bu, tinggal buku Bu, lupa balik Bu ya. Cek kan? Anak-anak sering Bu ya? Bu, ketiduran lupa masuk buku. Nah, bagaimana kalimat positifnya? Kita mengubah dari kata tadi, dia mengerjakan tugasnya tidak tepat waktu. Kalimat positifnya mungkin ini kan berhubungan dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab anak sebagai siswa tadi. Nah, tanggung jawab dia adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Artinya kalimat positif
positifnya? Membuat tugas agar disiplin. Buatlah buatlah tugasmu dengan ikhlas. Nah, kalau dia ikhlas pasti dikalinya itu. Iya, dan bertanggung jawab. Mulai tulis di sini. Nah, kerjakanlah tugas dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Jadi kalau dia mau kerja itu pasti dia, maksudnya ada tanggung jawab ini berarti ada menjaga tugas. Ya, kerjakan tugas dengan ikhlas dan tanggung jawab. Ya, sudah ya, sampai 2 itu. Selanjutnya nanti memang agak susah merumuskan kalimat positif. Tapi dari kalimat positif inilah kita bisa mengajarkan anak tentang keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan apa yang pertama? Pakailah kaos kaki agar lingkungan nyaman dan bersih. Nilai kebajikan apa yang ditanamkan di sini? Kebersihan. Nilai kebajikannya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kebersihan. Yang kedua apa? Disiplin dan bertanggung jawab. Benar. Jadi anak belajar disiplin dan bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Boleh nanti ditulis ya? Ditulis di situ. Boleh tulis Bu. Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama tadi kebersihan. Nilainya ternyata nilai kebajikan kebersihan. Dalam Al-Quran apa hadis itu Bu? Pak, kebersihan Anda sebagian dari iman. Hadis ya. Nah, lanjutnya kerjakan tugas dengan ikhlas dan tanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Nah, ini baru contoh sedikit ya Bu. Nah, apa kita rancang peraturan apa saja yang akan kita ubah jadi kalimat positif, jadikan nilai-nilai kebajikan, baru kita rumuskan jadi keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu kita tempel di ruangan kelas kita biar dibaca anak terus. Dan jangan lupa selalu diingatkan. Kadang-kadang anak malas membaca itu ada. Mustahil. Disiplin soalnya bersihnya nih. Nah, apalagi ini suka urak-urakan kan. Nah, ini contohnya. Nah, peraturan yang sudah dirumuskan tadi tentang jangan ribut, jangan makan di kelas, tidak keluar masuk semaunya. Ini semua dilakukan anak-anak Bu ya. Guru juga dah Bu. Kadang-kadang tidak mengganggu teman, jangan mengambil barang teman, berpakaian rapi, tidak buang sampah sembarangan. Bagaimana kalimat positifnya? Untuk jangan ribut tadi, kalimat positifnya tertib atau mengkondisikan suasana dengan baik. Nah, jadi itu mengajak anak untuk tertib dan mengkondisikan suasana dengan baik. Saya dengar tadi ada bilang anak soleh, ya benar tak Pak? Kedengeran suara Pak Budi tadi. Wow, suara siapa? Oh Pak Jali, kedengeran sampai di Korwil tadi. Saya lewat. Itu tadi kita mengkondisikan suasana dengan baik. Jangan makan di kelas. Itu kan sanksi itu agak keras itu katanya jangan. Berarti kalimat positifnya makanlah ketika istirahat di tempat makan. Tidak keluar masuk semaunya. Nah, ini sering ini yang nak kencing satu, apa yang nak keluar WC satu, yang milik 5 ngiring kalau kemana? Ke belakang, rewang isi WC. Nah, biasakan izin sebelum keluar. Itu kalimat positifnya. Jadi biasakan nak izin dulu sebelum keluar. Terus jangan mengambil barang teman. Tidak mengganggu teman ya. Tidak mengganggu teman. Berikan kenyamanan pada teman. Jangan mengambil barang teman. Minta izin barang pada teman yang dipinjam. Jadi jangan asal nyelonong ini mah. Kadang-kadang anak tuh nggak sadar Bu, punya ibu guru di depan meja lagi ditariknya. Iya, kita emosi pasti. Nggak sopan gitu ya. Nggak sopan anak itu. Berpakaian rapi, menggunakan pakaian seragam lengkap.
positifnya. Tidak buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Lanjut. Nah, nilai kebajikannya dari jangan ribut tadi berarti kita saling menghargai. Ibu lagi ngomong, kamu ngomong di belakang, siapa yang nak didengar? Ibu apa kamu kan? Namanya saling menghargai. Jangan makan di kelas, itu nilai kebajikannya bertanggung jawab. Karena apa? Dia tahu dengan kondisi olah diri di kelas gak boleh makan. Makan itu nanti waktu jam istirahat. Kalau mau minum haus boleh keluar dulu sebentar bu, mau minum. Nah, tidak keluar masuk semaunya. Biasakan izin sebelum keluar. Nilai kebajikannya saling menghormati. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah ada gambaran kalau mau buat keyakinan kelas? Sudah? Sudah. Ya, lanjut. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang keyakinan kelas, tentang ini keyakinan kelas kita, ternyata itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Manusia itu sesungguhnya memiliki kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, dari setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Ini penelitian. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Yang kelima adalah kebutuhan kebebasan. Jadi menurut Dr. William Glasser ini, manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang dikelompokkannya dalam 5 tadi. Seorang itu akan mengikuti peraturan sekolah ini kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya, dia pengen disayang dan diterima, berarti aku ini harus ber-PR biar ibu aku perhatian sama aku. Wah, itu tujuannya. Dia punya tujuan. Kenapa saya harus jadi ranking 1 di kelas? Wah, biar aku dapat sepeda dari ibuku. Dia mengharapkan tadi adanya kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, apa saja itu bagian-bagian dari kebutuhan dasar tadi? Bertahan hidup. Bertahan hidup itu berkaitan dengan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, termasuk juga kesehatan. Karena manusia pasti membutuhkan yang namanya kebutuhan sandang, pangan, papan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, diperdulikan, dicintai, disayangi, berbagi, dan kerjasama. Penguasaan, berharga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berkuasa, dan diakui. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, berkreasi, dan mencoba hal baru. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, menonton TV, tertawa, dan bersendau-gurau. Semuanya itu ada pada diri kita, tidak? Iya. Yang mana yang lebih dominan? Yang mana yang lebih dominan kita pertahankan kebutuhan dasar tadi? Siapa yang bisa berkomentar? Boleh Pak? Bertahan hidup, kata Pak Budi. Yang lain? Apa kasih sayang? Sama. Yang lain? Ada yang lebih dominan di antara kelima ini? Kesenangan. Jangan tegang ego Bu. Senang dikit. Ya, nanti sudah kita senang-senang ya. Apalagi Bu tadi? Kasih sayang. Nah,
porsinya sama. Kelima-limanya itu kita butuhkan, ya, kasih sayang, rasa diterima, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Semuanya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ayo Bu, kita snack dulu. Ya. Ikuti Bu, gayanya Bu. Ayo. Seru banget, kesenangan. Itulah tadi kebutuhan dasar kesenangan. Jangan tekan terus, Ibu tuh harus adanya rasa kasih sayang dan diterima. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sudah ya, kita lihat ice breakingnya. Seru juga ya, sudah menggerakkan badan, tidak kaku, tadi otaknya lagi peres. Sekarang badannya sudah di senang-senang. Lanjut ya. Yang kelima adalah tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa yang Bapak Ibu pahami kalau tentang ekstrinsik dan intrinsik? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Apa itu berita kalau ekstrinsik? Intrinsik motivasi dari dalam, sedangkan ekstrinsik motivasi dari luar. Bagus, terima kasih Bu Rita. Benar sekali Bu. Kalau ekstrinsik itu motivasi dari luar. Ada dua tujuan rupanya kalau motivasi kita dari luar. Yang pertama tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti kita peraturan tadi, kita bertujuan ada motivasinya. Yang memotivasi kita tuh biar kita tidak merasakan ketidaknyamanan tadi atas hukuman. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi ada harapan, sebuah apresiasi dari orang lain kepada kita, termasuk motivasi ekstrinsik. Dan ada satu lagi motivasi intrinsik. Ternyata ini yang paling penting, yang harus kita tumbuhkan dan kembangkan dari dalam diri kita. Awalnya sih memang sulit, namanya dibiasakan. Dibiasakan tuh biasanya sulit ya Bu ya. Apalagi membiasakan anak saja. Anggaplah kita membiasakan anak kita. Bangun pagi nak. 5 menit lagi lah Bu. Kaget, main dulu. Nah itu pembiasaannya. Karena tidak ada hukumannya. Kalau tidak mandi, lagi ibu pukul ya. Takut dia karena ada ketidaknyamanan tadi, diikutinya. Tapi itu bersifat lama nggak kira-kira? Cuma sementara yang seperti itu. Karena tidak ada motivasi dari dalam dirinya, yaitu tujuannya untuk menjadikan orang yang mereka ingin
menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau kita cuma memotivasi ekstrinsik saja, berarti kita membiasakan siswa dengan siapa yang baca-baca bisa dapat permen dari ibu. Nah, itu motivasi sebenarnya. Motivasi berupa penghargaan. Ternyata penghargaan bisa menghukum, Bu. Kenapa penghargaan bisa menghukum? Siapa yang tahu kira-kira? Kenapa penghargaan itu bisa menghukum? Menghukum siapa kira-kira? Penghargaan itu baik kalau kita misalnya memuji anak untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau diiringi dengan hadiah, maka yang akan dapat adalah anak yang dihargai tadi, yang menunjukkan keberhasilannya. Sedangkan anak yang tidak melakukan apa-apa, dia akan kecewa. Itu yang membuat yang tidak baik. Jadi kalau kita mau membuat penghargaan, hadiah, sebaiknya anak-anak itu semuanya dipuji. Kalau misalkan ada hadiah, maka semua akan dibagi. Itu maka lebih baik untuk menghindari kekecewaan dalam diri mereka. Itu saja mungkin. Wah, luar biasa sekali Bu Eka, tepuk tangan ya. Baru saya mau jelaskan tadi, memang itu Bu. Penghargaan itu bisa menghukum. Menghukum siapa? Menghukum yang tidak mendapat penghargaan. Kawan aku lah baca-baca, rupanya dapat permen. Dan balik-balik, aku belum baca-baca. Nah, dia merasa dirinya gagal, tidak berhasil. Nah, itu stigma-stigma gagal itu yang mau kita hilangkan sekarang. Makanya kurikulum Merdeka itu menemukan tadi tidak adanya penghargaan berupa hadiah-hadiah itu kepada anak. Iya, ranking tadi. Kalaupun misalnya mereka memerlukan ranking itu untuk dapat duit dari perusahaan, buatkan untuk dia sendiri. Tapi tidak usah kasih tahu yang lain, yaitu. Ya, karena untuk menghindari tadi adanya kekecewaan yang dihukum karena penghargaan tadi. Nah, saya pagi ini sudah mendengarkan pengumuman apresiasi GTK, tidak terpanggil ternyata dari video itu. Ya sudahlah, berarti belum rezeki. Nah, gitu tadi Bu. Kalau kita langsung, oh iya Bu. Kalau anak-anak, hati juga nangis. Kalau kita yang sudah tua ini mungkin lah, sudahlah, belum rezeki. Nah, hukuman atau konsekuensi ini ada list tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi. Dia menulis di buku karena dia datang terlambat. Yang kedua, itu termasuk yang mencatat 100 kali itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ayo Ibu, Bapak. Konsekuensi, oke, kita simpan jawabannya. Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang kedua hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, kita lihat benar ya. Nomor 1, kalau kita nyuruh murid itu nyatet, Bu, tulis anak kamu, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ngasih efek deh itu sama anak. Yang ada capek tangannya terus dia dongkol sama kita, benar Bu? Marah dia, Bu. Ingat ke BBK ini, aku akan terlambat buku, benar nih, suruh nulis. Dia nurut Bu memang, ya, karena tadi posisi kontrol ada di siapa? Diri kita sendiri. Kita mau menuruti seorang karena kita menghindari ketidaknyamanan. Betul, hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi
kali karena terlambat, hukuman. Itu terjadi biasanya mendadak. Nah, kau kerja terlambat, murid diminta push up 15 kali, sama juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Karena dia sudah melakukan kesalahan, nyoret-nyoret buku kawannya, dia terpaksa harus ganti. Biasanya ibunya sambil mengintimidasi, kalau kau ganti, ya, kali emak kau panggil sini. Ada tak buka itu bu? Ada tak bawa ibu? Aku cuma aku yang ngerasa itu bu. Aku juga orang situ bu. Refleksi. Iya. Apalagi kalau dia setiap kali bu ya, ulang lagi ya. Nah itu tadi harus mengganti kertas tugas teman itu coret-coret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol. Nah biola nyenggol tadi, dia tanggung jawab bersihkan, termasuk konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu, tidak menggunakan sepatu seharian, lanjang kaki ini bu, pakai kaos kaki seharian, malu tidak dia? Nah itu termasuk hukuman. Bukan aku yang mau bu, hukuman itu ternyata bu orang sepatu, gara-gara sepatunya warna putih, lari ngeliling lapangan basket, kata izin lapangan basket bu kata lapangan bola dengan lapangan upacara, ya itu termasuk konsekuensi karena sudah ada perjanjian dengan guru PJOK-nya harus keliling lapangan kalau terlambat. Boleh bertanya bu, silakan. Dengan yang terakhir, satu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir disebut hukuman, tapi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK disebut konsekuensi. Ada tidak bapak ibu yang perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi tadi? Tahu enggak di mana letak perbedaannya? Harus tahu dulu. Iya. Apa pak? Ya, nah kenapa beda? Nah cowok ibu, Tanya sendiri jawab sendiri. Kalau nomor 1, ya baru sadar ya, bab hukuman karena dia terlambat hadir di sekolah. Jadi kalau di seluruh lari kelilingan itu berarti berupa hukuman. Tapi kalau hukuman itu lari tadi diberikan di pelajaran PJOK, itu sebetulnya berarti mendidik anak. Iya, konsekuensi karena dia lari itu memang pelajaran PJOK. Jadi kalau dia lari berarti ya termasuk menyehatkan tubuhnya, ada keuntungannya karena sesuai dengan pelajaran. Iya, terima kasih Bu Eka, benar sekali. Kenapa konsekuensi? Karena itu tadi perjanjiannya mungkin di pelajaran PJOK kalau terlambat keliling 2 kali lapangan. Ada manfaatnya karena bisa menyehatkan tubuh. Selain itu mendidik dia biar gak terlambat lagi. Nah kayak itu ya bu ya. Jadi beda hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman apa pak? Nah kalau guru gak masuk pak, ada dikasih hukuman konsekuensi pak. Misalnya guru itu gak masuk seminggu benar, izin. Apa pak? Kasih hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Maksudnya kita kan ada perjanjian, misalnya itu kalau kita tidak masuk dalam beberapa hal ini, tidak kalau di pelakunya dihukum. Kalau tidak dihukum itu baliknya ke dinas kan? Tidak. Aku kasih surat, misalnya aku kasih surat peringatan pertama, kedua, ketiga itu larinya ke hukuman. Tapi kalau ini konsekuensi itu antara saya dengan ibu langsung. Iya. Terima kasih Pak Budi. Benar Pak Budi tadi. Kalau konsekuensi itu sudah ada perjanjian kita di awal. Ya, kita harus bagaimana? 24 jam Pak seminggu ya, gurunya belum sertifikasi kan? Harus wajib 24 jam. Nah 24 jam tidak dapat sertifikasi, ya Pak. Nah apalagi kalau sering tidak masuk, pasti dipotong. Ada yang keenam, ada 5 posisi kontrol guru. Ternyata kita nih sebagai guru memiliki posisi kontrol. Kalau tadi kan yang mengontrol diri kita sendiri ya. Siapa yang mengontrol diri kita? Kita sendiri. Ya, mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Mau atau tidaknya kita datang ke sekolah ini tergantung dari diri kita sendiri. Tergantung juga dengan komitmen
kita sebagai pendidik. Komitmen itu makna tidak ada juga kelas sekolah datang terlambat ataupun datangnya tepat waktu dapat penghargaan Bu. Besar. Kalau datang tepat waktu, kira-kira ibu harus dilihat kepala sekolah tidak? Ya perlu, karena kita kan punya keyakinan kalau kita punya kayak tidak usah nyimak uang, pergi berjalan. Iya betul ibu Sam. Dengan keinginan kita. Nah itulah. Kiri ke kanan. Kalau soalnya kayak itu. Iya. Kalau soalnya itu nggak bisa dulu. Iya betul Bu Sam. Memang itulah posisi kontrol kepada diri kita sendiri. Tidak perlu harus dilihat oleh kepala sekolah. Dinilai bagus, rajin datang terus. Pas dilihat Pak Suratati, datang. Yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Sebagai guru juga kita bisa mengontrol murid dengan 5 posisi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, terakhir sebagai manajer. Apa sih 5 posisi kontrol ini? Nanti kita simak video ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, maka dia akan menghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu kejamnya ibu ya. Ingetinyo rainya ya sampai tua ya. Biasanya dia nurut Bu, tapi mudah-mudahan tak dendam Bu ya. Takutnya anak itu dendam lagi. Ketemu di tengah jalan kan. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Menggunakan nada yang sedikit ditekan, lembut, tapi masih nyelkit Bu. Berapa kali kamu sudah Ibu ingatkan, janganlah datang terlambat lagi. Nanti Ibu dijantungan nak, ditunggu kepala sekolah. Kamu datang terlambat terus. Nah, itu nadanya sudah. Kamu tidak kasihan apa sama Ibu? Nanti Ibu ditegur kepala sekolah. Lanjut sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu ya. Sekali ini sudah lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, itu kalimatnya dari sebagai teman. Dia tidak menyampaikan kalau dia tadi salah kayak itu, cuman dia menggunakan kalimat dia sebagai teman. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi sekolah. Jangan diulangi lagi. Nah, ini kayak konsekuensi ini. Pemantau ini biasanya mengingatkan konsekuensi diri. Kalau kau memang tidak memakai atribut lengkap tadi, berarti habis upacara ini beli di koperasi sekolah. Kan untuk koperasi kan. Nah, posisi yang sangat kita perlu tumbuhkan itu adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kalimatnya beda ya. Apa ya bedanya? Kita lihat nanti kasusnya dalam video. Ini saya jelaskan dulu sebelum kita nonton video. Ternyata selama ini Bu, saya juga merefleksi diri. Posisi kontrol yang sering saya lakukan itu yang memberi identitas gagal pada anak, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa, ya aku tidak salah nih, memang di mata Ibu, memang aku ini bodoh nih Bu, tidak bisa berkarya, pantesan aku balik terakhir terus. Ya, itulah tadi membuat rasa bersalah, penghukum. Ternyata itu adalah posisi guru yang selama ini banyak kita temui, memberikan identitas gagal pada siswa. Nah, identitas berhasil yang bagaimana? Kontrol dari luar ini, bukan dari dalam. Yaitu kita sebagai teman dan kita juga sebagai pemantau. Ya, kita mungkin menemukan identitas yang berhasil sukses yang berasal dari kontrol dalam diri, bukan faktor motivasi dari luar, yaitu manajer. Kita sebagai guru hendaknya bisa berposisi sebagai manajer. Tidak apa-apa Bu, belajar. Awalnya memang salah Bu, apalagi itu anak dewek Bu, nggak jadi manajer Bu. Kadang-kadang terikut-ikut gitu dengan
tua kita dulu ya, dengan guru-guru kita dulu Bu ya. Ya, kalau tidak dihukum ngulang lagi, benar tak Bu? Kayak itu kan? Bagaimana? Ibu punya pengalaman dan di dalam sehari-hari, di dalam pelajaran misalnya menghukum siswa karena apa kayak itu? Menghukum siswa. Siapa yang bisa memberikan berbagi pengalamannya? Bu Mercy, adakah Bu Mercy pengalaman? Iya, boleh Bu, bagi pengalaman Bu ya. Bagi kita pakai kontrol yang mana? Kita pakai kontrol penghukum karena apa? Kita pakai kontrol pemangkas sebagai apa? Satu contoh saja. Fungsi kontrol di dalam bentuk penghukum itu kalau kita menghukum seseorang itu tidak perlu yang tapi di dalam hukuman itu mengandung efek jerah saja. Jadi jangan sampai dia ngulangi lagi. Pernah dalam kasus apa misalnya? Ada apa contohnya? Contohnya Gas apa? apa namanya tugas, Ya, ngerjain PR. ngerjakan PR, ataupun misalnya dalam membuat kegiatan misalnya dua yang salah kita kasih lagi supaya dia buat lagi yang cak mana yang benarnya itu baik. Jadi jangan sampai salah tak ketik pembenarannya. Nah jadi kita hukum buat lagi nak yang benarnya cak mana. Nah itu kalau saya. Jadi untuk ada efek jerahnya tapi tidak menghukum secara yang Menyakiti. iya, jadi ini kan masih salah ya. Coba nak betulin lagi cak mananya itu baik. Ya, boleh. Bagaimana Pak? Silakan. Kalian kan ini hukuman. Ya, hukuman. Hukum ya. Kita mungkin bisa kita lihat dulu anaknya, daerah tempat. Anak yang di kota dengan anak yang di daerah dengan kondisi ekonomi orang tua juga sudah beda. Waktu kita kuliah di PGSD mungkin Ibu Desi juga sama-sama di PGSD Unsri kan beneran. Aku yang bilang mungkin ini tidak boleh. Tetapi kalau tidak dilakukan anak itu tidak bau. Tidak. Itu pengalaman saya sendiri. Saya 20 tahun di sebuah KW. Jadi pas aku ngajar, yang aku ajar itu sudah anak, cucu juga. Nah cucu, anak murid aku dulu. Nah, kan anak murid aku dulu punya anak, cucu kan aja. Sampai bapaknya ngomong, aku Pak tidak jadi apa-apa karena aku tidak nurut kata bapak dulu. Aku hukum dia. Sampai dia ngomong, tapi yang nurut dengan kata-kata bapak itu Pak, itu PNS sudah Pak, sudah jadi. Desi juga namanya. Itu lain tempat, tidak bisa disamakan dengan yang di desa. Di desa orang keras, kita tidak keras, kita yang pijat. Jadi itu tidak bisa main yang ini kan cuma teori. Teori itu didapat orang di suatu tempat misalnya. Dia ngambil sampel dari sekolah-sekolah yang misalnya cuma sekolah kota. Satu kelas cuma 20 anak. Coba dia ngambil sampel di tempat yang satu kelas macam sekolah kita 39 anak, 30 anak. Bisa itu dilaksanakan? Tidak bisa. Nonsen. Itu mungkin itu jawaban saya. Boleh ya. Kalau saya sudah coba semuanya, menghukum iya, membuat rasa bersalah iya, menjadi teman iya, pemantau iya, manajer iya, semua sudah dicoba. Tapi memang kalau kita kasih hukuman dengan membuat rasa bersalah itu, memang rasa di diri kita sendiri sudah ngasih nyalahkan anak, kita yang sakit. Jadi pikiran pulang sekolah, harusnya aku tadi nggak kejadian ini, harusnya begini. Kalau jadi teman sudah, tapi kadang kalau jadi teman mereka yang lonjak, iya benar. Jadi mereka sering jadi kebablasan ya. Nah, jadi kurang ajar dengan guru memang. Pemantau sering, karena itu kita lakukan tiap hari kan pemantau, menyelesaikan tugasnya, melihat anak apa aturannya. Tapi perlu juga jadi manajer. Anak ke depan salah, jangan disalahkan. Nak coba kau lihat ini.
coba kira-kira kau baca ini, apakah apa yang kau jawab tadi benar nggak? Nanti dia mikir, oh iya Bu salah, duduk dia perbaiki. Nah itu sudah, itu manajer itu satu kan, yang memudahkan dia mau. Ternyata bisa kok kita lakukan untuk menjadi manajer terhadap anak tuh, bisa juga dilakukan. Tapi itu tadi, memang kadang-kadang kita itu dipengaruhi juga oleh emosional kita itu. Jadi memang nggak semuanya bisa ngontrol. Yang mau jadi pemantau dengan manajer itu agak sulit memang. Tapi belajar mencoba itu saja mungkin. Pak Budi, Ibu Eka, Ibu Sam, benar semua ya Bapak Ibu. Memang namanya ini teori telah diteliti oleh peneliti. Bisa berlaku di dalam satu daerah apabila daerah itu mungkin berlaku positif semua, bisa juga di daerah lain tidak berlaku. Tapi namanya teori, kita uji cobakan di daerah kita. Beda kata Bapak tadi kalau nulis bongkor Pak ya? Iya, tidak bisa kita pakai yang mungkin identitas berhasil dan sukses tadi. Kalau tidak diterasi, anak itu tidak berubah. Jadi kembali ke pribadinya juga lingkungan dan kondisi siswa. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu. Dan penjelasan Ibu Eka tadi juga, ternyata semua posisi ini pernah kita lakukan tanpa kita sadari. Ya, coba kita lanjutkan lagi. Kita lihat ada video. Kita simak dulu video ini. Klik. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, sudah selesai nonton videonya. Bagaimana Bapak Ibu? Seru gak nonton videonya tadi? Dari satu ibu tadi memiliki 5 kontrol. Ternyata beda-beda ya cara penyampaiannya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang kelima kontrol yang ada di video tadi? Yang mana yang paling Ibu setuju? Silahkan, boleh sampaikan kenapa. Kalau Ibu setuju itu kenapa? Kalau saya yang terakhir sekali tadi Bu, manajer, itu kan kalau dia itu kan terlambat ke sekolah terus di situ kan dia ada kakaknya katanya dia sama ibunya. Nah alarm itu mungkin nggak didengar atau matiin gitu kan? Mungkin
belajar, kan pengen tidur lagi. Jadi apa salahnya kalau orang tuanya, kakaknya yang membujuk untuk membangunkannya untuk sekolah. Kemungkinan kalau dibujuk dia bangun untuk pergi ke sekolah dan tidak terlambat. Itu saya. Ada lagi yang mau menambahkan kira-kira posisi mana sih yang paling pas kalau kita dalam situasi itu anak kita terlambat? Apakah kita menjadi posisi yang pertama, kedua, ketiga, 4 atau 5? Boleh Bapak Ibu share saja, nggak apa-apa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di sini. Kita sama-sama belajar. Iya, tadi kalau sudah lihat video tadi, sebenarnya yang dari nomor 3 udah bagus, 3. Hanya khawatir nanti dia mengulang lagi. Ada kemungkinan dia mengulang lagi kalau kita mengungkapkan di cara yang ketiga tadi ya, toh sebagai teman, guru sebagai teman. Nah, yang keempat, kelima itu yang bagus. Yang bagus itu. Ya, 4 dan 5. Keempat itu sebagai pemantau, kelima itu sebagai manajer, guru sebagai manajer. Pernah nggak Ibu mengalami? Pernah. Bagaimana Hampir setiap hari. Bagaimana Ibu mengatasinya? Nah, setiap hari memang. Iya. Iya, saya atasi itu tadi. Saya pernah coba semua. 5-5-nya pernah dicoba. Tapi yang paling membuat kita tanpa rasa bersalah, ada rasa bahagia, ada rasa senang, itu ketika kita mengerjakan yang ke-3, 4, 5. Kalau 1, 2 ada rasa penyesalan, ada rasa takut apa? Takut nanti anak itu mengingat saya, dendam dengan guru. Nah, itu saja mungkin. Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian harinya kita kadang terpikir, nah itu kira-kira sakit hati dah ku permalukan di depan kelas, ku katoi di depan kelas. Tidak ada rasa kita tadi celentus Bu ya, spontan ya, refleks gitu tadi ya, ngelihat dia tadi ya, yang bajunya keluar, belum yang tadinya pas giliran lagi baca dia main-main, dia berkelakar sama kawannya lagi ngobrol terus ya, pastilah kita spontan. Benar kata Bu Eka, kalau posisi 1 dan 2 itu kalau kita gunakan seperti tadi, takutnya ada efeknya untuk kita. Kamu kita sakit jantung Bu, ya kita nggak marah-marah terus, emosi darah tinggi, benar nggak Pak? Kalau kita marah-marah terus, emosi darah tinggi, rahim mundur jadi cetua. Nah, kalau dulu anak murid itu ada mungkin masih rombongan kita nih kan anak murid saya Bu ya. Ada kawannya, Ibu nih habis tadi cerewet nih katanya. Ternyata dia bercerita dengan temannya, kenapa kok tidak kalah sama ibu tuh? Ibu tuh kan masih cantik, muda, cerewet. Nah, itu Bu ternyata apa? Iya, betul. Memang kita perlu juga hukuman sama pembuat rasa bersalah itu. Tapi yang sekarang kita cobakan ini di kurikulum Merdeka itu adalah posisi tadi yang sudah membangun identitas berhasil tadi, yaitu posisi teman, pemantau, dan sebagai manajer. Sulit memang Bu, pertama awal-awal nanti, kemudian kalau kita sudah terbiasa, kita akan mengatasi permasalahan itu dengan tadi berperan berposisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana caranya siswa sendiri yang menemukan solusi dari kesalahan yang telah ia perbuat tadi. Ya agak sulit kalau anak SD, benar memang sulit anak SD lagi kecil. Susah Pak nak diomongin. Kalau tadi salah ini sudah nak kayak mana caranya memperbaiki? Dipancing Pak. Iya, kalau contohnya tadi anak SMA betul. Begitu soal kan anakku masih bisa tahan, tapi kalau anak SD kalimat macam tadi sudah jangan kenyak malah, baru dipanggil macam itu sudah terkejut. Iya betul ya. Tapi misalnya lagi anak itu tadi kan yang kita anu tadi dia segala kesalahan tadi kan. Jadi misalnya kita ada hukuman, anak itu kadang guru zaman sekarang kita bukan guru yang kita,
ini sudah pengalaman kebenaran aku kemarin terjadi masalah di anakku di Alta. Anak itu masih dibunuh di kelas, aku datang sekolah. Kakaknya yang SMA pun sampai malu. Karena apa? Dia dimarahi guru, bukan dimarahi sebenarnya, diomongi, tetapi di depan guru itu sudah tidak boleh, Bu. Itu tidak boleh. Kita marahi anak itu harus di dalam ruangan kita sendiri. Anak itu tidak boleh ditonton oleh kawan-kawannya pula, tak boleh. Harus sendiri kita ngasih, bukan di tengah kelas kita ngomong. Seandainya aku ngomongin ibu, misalnya ada kesalahan tolong ibu. Di tengah yang ini, otomatis kan disinggung. Benci dengan Pak Budi, aku lah Pak Budi cak ini, coba ngomong di depan aku dua baik, kan ya? Yo, kan itu sampai be, walaupun omongan tidak marah nanti, tetapi itu kan sudah ada enak. Keluar langsung kawan langsung dia kita mau gaul enak. Padahal itu kan bukan marah sedang kita lakukan. Aku pernah sampai ke pengen sini mau belisin mana kepala sekolah, belisin tau kan belisin sekolah itu kan sekolah guru pun kepala sekolah penggerak ya, pertama untuk swasta di Bandar Susah. Aku panggil, Wan turun sini, aku pengen ketemu. Wadah pikir sampai gue pengen ketemu sini ngajar. Aku 23 tahun ngajar, pun aku neken bullying anak sini. Ini namanya bullying, dong. Secara tidak langsung bullying. Anak dimarahi di tengah kelas, di tengah ruang guru. Bisa tidak sih sepi? Itu kan secara tidak langsung itu tidak ada. Pasti enggak? Anak SMA, tambahnya kalau SD, ya kan? Jadi itu yang kalau yang memang bagus menurut tadi pemantau. Karena pemantau itu dipakai karena kurikulum mereka kita sebagai guru kan kalau media kita pakai media sosial semua kan, media elektronik. Jadi guru ngasih ke ibu macam ini, Ibu Desi sudah pemantau, Ibu Desi mengkeliling, ngawasi kita nonton kita berkali. Itu yang paling pas kalau jago tapi tidak tahu kalau yang lain. Terima kasih Bapak Budi. Iya Bu, betul lebih Bapak Budi. Tergantung dari perspektif Ibu mau menggunakan yang mana, dan mungkin perlakuannya tadi disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi anak itu ya. Karakter juga. Kadang ada tuh yang bebelan tuh ya. Nggak baca cuma diomongin, ulang lagi. Nah, perlu dia dikasih sanksi biar dia jauh. Ya misalnya ada anak kalau sekolah kan itu pernah ada anak itu minta duit. Galak ada Bu, ada nggak kayak itu anak yang sok jagoan, malah kawannya apa bukan tadi ya kalau udah ngasih digoconya katanya. Nah, ada kawan nih katanya. Sudah udah ini kalau udah ngasih duit pukul. Iya, yang dipintain tadi udah kelas 6 mintanya anak kelas 1, kelas 2, adiknya yang lebih kecil. Kenapa? Kalau anak kecil itu lemah, badannya kecil aja, takut. Iya, biasanya kalau sudah seperti itu, sudah berulah terus seperti itu, memang tidak bisa kita semua sebagai manajer atau pemantau saja. Kita perlu pakai hukuman. Nah, tapi tidak berlaku untuk semua anak, karena setiap anak itu pasti berbeda-beda karakter, berbeda-beda latar belakang, kondisi sosial, ekonomi orang tuanya. Ya, terus ya, bagaimana Bapak Ibu bisa kita menerapkan 5 kontrol tadi? Yang mana yang memberikan identitas berhasil? Bisa. Yang nomor 3, 4, dan 5. Usahakan seperti itu, apalagi namanya di SD. SD itu biasanya kenangannya lama. Kenangannya lama Bu. Aku pernah dimarahin guru aku SD dulu. Aku teringat sampai sekarang aku jadi guru. Benar nggak Bu? Aku macam-macam Bu. Pertanyaan perkalian. Yang nanya tadi tuh dia nanya ke kawan aku di sebelah. Cak kepintaran tadi jawab. Oh, ditabuk ibu itu di depan kelas. Malunya Bu, bukan main. Sampai saya jadi guru, saya jadi rekan kerja dia, saya teringat masih si ibu ini. Benar Bu? Nah itu Bu, kita tadi ternyata menorehkan sejarah yang tidak baik pada anak kita. Kita tadi tuh jaga dulu, gitu dia, mentang-mentang kau kaca, ya. Lanjut itu tadi, jangan kok juga kecil hati. Sampai kebayang-bayang, ya Allah ibu ini, aku sakit hatinya dipukul di depan
Ya mereka, benar mereka. Benar, anak kelas 1 tuh perasaannya halus. Kita segak dikit nangis dia. Ya takut terkencing-kencing. Ya Bu ya, pasti terkencing-kencing kalau yang besoknya ada sekolah lagi. Gak galak sama ibu itu, kejam katanya. Ngomong sama maknya, Mbak aku udah gak ada sekolah, Mbak udah gak ada sekolah, kenapa? Aduh Bu Eka gak mukul. Nah, jelek mana mau kita, padahal tak sering gitu termukul. Tadi itu lah ya Pak ya, kebetulan nasib naas tadi Pak, muda itu punya penyakit jantung. Nah, langsung disitulah. Nah, jadinya pembuat merasa bersalah. Yang ketujuh Ibu ya, segitiga restitusi. Jadi dari yang panjang lebar kita sampaikan tadi, ternyata apa yang kita berikan pada siswa itu ada teorinya menurut Diana Dawson melalui segitiga restitusi. Salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Yang pertama dengan menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketiga ini boleh kita lakukan secara bertahap, boleh juga berkesinambungan, tidak harus kaku. Harus validasi dulu, stabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Apa itu stabilkan identitas? Nah kayak tadi yang terakhir tadi, posisi manajer, dia menstabilkan identitas. Seperti ini kalimatnya, tidak apa-apa, kamu salah, ibu juga pernah berbuat salah. Kita mengembalikan kepada identitas dia pada kelompoknya. Itu stabilkan identitas. Setiap manusia pasti punya kesalahan, tapi sekarang mari kita bagaimana cara memperbaikinya. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi omongan kita itu termasuk menstabilkan identitas anak. Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Kita tanya dulu benar, tidak dia melakukan kesalahan itu. Kalau dia cuma difitnah, kita lagi berusaha. Udah cuma difitnah, tanya dulu, benar tidak kau tadi bergocok? Benar tidak kau tadi mukul dia duluan? Benar Bu. Nah itu kita memvalidasi kesalahan. Apa benar yang ibu dengar tadi kamu berkelahi? Iya Bu benar, itu memvalidasi kesalahan. Selanjutnya tanya keyakinan, mengapa kamu melakukan itu? Apa kira-kira keyakinan yang telah kamu langgar? Mengapa kamu memukulnya? Kesel Bu, PR aku contoh terus. Aku udah capek-capek buat, wajar aku nak marah Bu. Aku bocor ya Bu. Makso Bu, minta PR. Iya, sekarang bisa tidak kamu lakukan dengan cara yang lebih baik? Bagaimana? Jangan sampai memukul. Nah, keluar dari mulut anak. Oh, berarti aku harus ngomongin Bu. Kawan aku tuh nak ngomongin dulu berarti. Oh, kerja kelas PRTW, belajar biar pinter. Nah, itu termasuk menanyakan keyakinan. Nah, ini kasus di kelas saya. Di awal pembelajaran, ketua kelas memberi instruksi semua siswa untuk membaca doa. Bayu Rehan bercanda saat membaca doa. Mereka tertawa dan saling mengejek. Ibu guru memperhatikan dari awal. Setelah selesai berdoa, mereka tampak saling menatap dan menunduk. Selanjutnya, ini ya, ada next. Ini saya lakukan di Bayu sama Rehan. Validasi kesalahan. Selanjutnya, kenapa yang ambil ke sini? Karena baca doa tadi bercanda. Kalau bercanda sama baca doa itu perbuatan yang berdosa. Salah. Jadi kalian tahu kalau kita berdoa itu artinya sedang minta sama siapa? Allah. Yakin ya? Yakin. Sama walaupun kamu tidak tahu, kamu tidak ya. Jadi Bayu dan Rena bercanda saat membaca doa itu kira-kira perbuatan boleh diharuskan atau tidak? Videonya stop dulu, kayak lanjut. Bayu sama Rena masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih ingat. Apa keyakinan kelas kita? Yakin ya dengan keyakinan itu? Yakin?
Jadi tadi perbuatan Bayu dan Rehan bercanda saat membaca doa sudah benar? Nah, kira-kira solusinya bagaimana? Biar tidak terulang lagi kita tadi bercanda saat membaca doa. Bayu, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Udah selesai semua. Rehan? Bercanda semua saat berbaca doa. Saat baca doa ya. Kalau lagi jadi saat boleh bercanda, tak apa-apa, ibu juga kan pernah buat salah. Ya, bukan kamu saja yang pernah buat salah. Ibu juga pernah buat salah. Kita juga kadang-kadang senang ngobrol tadi ibu menjelaskan, ya kan? Tapi harus bisa diperbaiki. Kapan kira-kira mau memperbaiki? Insya Allah besok. Besok gimana? Mulai berdoa dengan sungguh dan tidak lagi bercanda. Bagus ya. Jadi dulu mudah-mudahan besok sudah ada. Saya Bayu dari kelas 6. Sekarang kami akan belajar memperbaiki kelasnya kelas berdoa kami utamanya yaitu berdoa dan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu Bu ya, anak saya di kelas Bu ya. Ya, memang sering kita temuin itu. Itu sudah saya laksanakan dalam demonstrasi kontekstual. Nanti yang ikut CGP pasti melakukan ini. Selamat asah. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya. Ya, sudah selesai. Salam guru Bapak Ibu guru hebat, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya secara penuh dan utuh. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini tidak lupa saya khususkan pada Bapak Budi Rusdiono. Mendadak Bu, pagi ini sudah minta izin langsung dikasih ACC. Semoga Allah membalas semua amal Bapak Ibu semua dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Saya sebagai calon guru penggerak dari angkatan 9, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kata-kata saya menyinggung hati Ibu dan Bapak. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.